Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kelas 10, hari ini kita masuk ke pelajaran PAI di pertemuan ke-9. Nah, kali ini materinya yaitu mempertahankan kejujuran sebagai cerminan kepribadian. Oke, lanjut saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian jujur. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan as-siddiq atau siddiq yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan dari kata ini yaitu dusta. Dalam bahasa Arab, al-kazib atau secara istilah, jujur atau as-siddiq bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Jadi ketika ada informasi harus sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Artinya apa adanya. Kemudian yang kedua, pembagian sifat jujur. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur atau benar atau siddiq sebagai berikut. Yang pertama yaitu jujur dalam niat atau kehendak. Nah, contohnya ini. Kalian pengen sesuatu. Misal, kalau saya ranking 1, saya niatkan saya ingin puasa sunnah. Saya niatkan saya ingin mengasihi anak yatim. Nah, ketika kita niat, kita harus apa yang kita niatkan, itu yang kita laksanakan. Nah, jangan kita niatkan ini, lain yang kita laksanakan. Kemudian yang kedua, jujur dalam perkataan, lisan. Nah, ini udah pasti ya, udah tahu gimana jujur dalam perkataan. Kalau kalian ditanya A, maka kalian jawabnya A. Jangan ditanyanya jawabnya kalian C. Ditanya A, jawabnya B. Nah, itu sama saja kamu tidak jujur. Kemudian jujur dalam perbuatan atau amalia. Nah, apa yang telah diperintahkan Allah, maka kita harus melaksanakannya. Banyak contohnya. Ketika kalian kerja, maka kerjalah sesuai porsinya. Tidak ada menikung sana, menikung sini, demi kesenangan kita sendiri. Padahal tidak. Padahal bisa saja itu dapat merugikan orang lain. Kemudian ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah kita diperintahkan untuk berlaku jujur. Artinya ya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, ini sudah jelas ya. Janganlah rasa benci kita itu mendorong untuk berlaku tidak adil. Misal, kalian benci sama seseorang. Nah, karena kalian benci sama seseorang, lantas kalian kaitkan semuanya itu ke dalam urusan apapun. Kalian kaitkan. Nah, janganlah seperti itu. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan. Kemudian hadisnya. Artinya yaitu katakanlah kebenaran walau sekali itu pahit. Nah, jadi untuk apa kita bahagia? Untuk apa kita bahagia kalau kebahagiaan kita itu di dalamnya terdapat rasa kebohongan? Saya ulangi, untuk apa kita bahagia tetapi penuh dengan kebohongan? Paham ya? Lebih baik sakit, pahit, tetapi penuh dengan kebahagiaan. Paham ya? Bisa dipaham ya. Jadi ya, hadis ini bisa jadi motivasi untuk kita selalu berkata jujur. Insya Allah kalau kita selalu berkata jujur, Allah akan melimpahkan rezekinya pada kita. Percayalah. Karena pada hakikatnya orang yang selalu berkata jujur, orang yang selalu di jalan yang benar, maka dia akan lebih cepat suksesnya. Hikmah perilaku jujur. Yang pertama, perasaan enak dan hati tenang. Jujur akan membuat kita menjadi tenang. Tidak takut akan diketahui kebohongan. Karena memang tidak ada berbohong. Oke. Maksudnya, perasaan kita ini enak.
kalau kita selalu jujur kepada siapa? Kepada orang tua, kepada teman, kepada sanak saudara, maupun yang lainnya. Ketika kita jujur kepadanya, jujur kepada orang tua, maka orang tua juga akan meyakini kita. Oh, anak saya juga begini, nggak pernah bohong. Ya, jadi penting bagi kita untuk berkata jujur, dan efek dari kita selalu berkata jujur itu, hati kita itu selalu tenang. Yakinlah. Kalau kalian, misal kalian pernah curhat sama kawan, aku kayak gini loh, aku kayak gini loh. Nah, apa yang kalian rasakan setelah kalian curhat? Bahkan coba kalian curhat itu kepada Allah. Kalian sholat tahajud di sepertiga malam, kalian curhatkan apa yang kalian alami. Insya Allah akan lebih tenang. Kemudian yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Jadi orang yang selalu berkata jujur itu, dalam hidupnya itu dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Karena hidupnya itu lurus saja, nggak mau yang nekong-nekong. Yang ketiga yaitu selamat dari azab dan bahaya. Ini udah pasti ya. Kemudian yang berikutnya, dijamin masuk surga. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Allah sangat mencintai orang-orang yang selalu berkata jujur, tidak berdusta. Saya tidak ingin. Maka dari itu saya selalu tekankan, apalagi di tugas-tugas sebelumnya yang di praktek ibadah, ya kalian kerjakan dengan jujur ya, karena jujur itu mahal. Terus terang itu jujur itu mahal, belum tentu semua orang itu memiliki kejujuran yang tingkatnya itu tinggi gitu. Jujur itu disertai dengan rasa percaya diri. Oke, mungkin hanya ini saja. Tugasnya yaitu ringkaslah materi pada pertemuan hari ini. Seperti biasa, foto kemudian kirim ke link yang telah saya berikan. Demikian perjumpaan kita pada hari ini dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.